Gummy. Akhirnya bisa rekaman juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan 1412. Sampai aku sorry, aku harus potong dulu kan tadi tiba-tiba ngeblank aku begitu habis opening. Aduh. Tapi ya kalau menurutku pribadi ya, episode 8 ini bisa dibilang setelah episode yang cukup mengocok perut jadi di minggu lalu, ini bisa dibilang menurut teman cukup epic sih, karena banyak banget isinya yang benar-benar memanjakan mata, terutama dari segi actionnya. Jadi langsung aja aku mulai bahasa singkat dari Kamar Tergabu episode 8. Dan episode ini juga dimulai dengan ya kelanjutan pertarungan sebelumnya ya. Kalau perihal Kamar Tergabu lawan si Granito Din ya, kalau namanya yang bisa nembaknya peluru yang berdua kayak ikan sarden gitu. Itu sih ya sudah selesai ya sudah selesai begitu aja. Si Tamaki yang udah berubah jadi Human Press berhasil diselamatkan sama Soma, meskipun ya Somanya harus kabur tuh sambil kayak terus juga dia pura-pura kayak pura-pura numpang lewat, terus dia ngampiri si Tamaki yang bisa lagi linglung. Ya sudah sih gitu aja ya. Yang menurutku paling menarik sih pas bagian Kamar Valen lawan Grotas Tomat sih, itu benar-benar gila sih. Grotas Tomat ya, yang notabene di sini belum pakai wujud granitonya dia. Jadi dia masih dalam wujud penyamaran dia sebagai manusia, masih dan cuma bermodal senjata sabitnya dia doang. Yang ini aku kemarin lupa bilang sih. Ini agak sedikit intermezzo aja ya. Nih jujur nih aku lihat pas aku lihat senjata sabitnya si Grota ya. Aku keinget Gaby sih aku, bukan Gaby penyanyi tapi Gaby VTuber, tahu kan? Sumpah mirip loh. Aku dari segi sabitnya ini kok mirip sabitnya Gaby perasaannya. Agak kocak sih, karena ya gimana ya? Ya memang Gaby salah satu osiku juga sih, salah satu osi VTuberku juga sih, makanya aku kepikiran loh. Ini kenapa pada sabitnya Gaby aja di sini? Kayak gini aja aku mikir sekelas mikir gitu aja sih, tapi ya memang sabitnya keren, siapa juga pertarungan gila. Bener-bener brutal dan bukan kayak brutal ya, masih brutal bener-bener kayak tanpa ampun gitu. Jadi di sini Kamar Tervalennya baru minggu lalu baru episode kemarin itu debut, bener-bener baru debut episode 6 ya, baru awal-awal debut dia baru experience-nya dia baru lama satu Granito, tiba-tiba disuruh lawan Big Boss. Ya kebantai di sini otomatis si Kamar Tervalen bener-bener kebantai secara telak, dan bener-bener kayak hampir gak ada perlawanan. Jadi dia nembak gak ada yang efek, ditonjok pun juga si Grotanya juga kayak gak kenapa karena ya ini fake-nya ya, ini gak tahu bener apa enggak. Tapi katanya kalau di Kamar Wiki ya, ini katanya untuk pancing powernya Kamar Valen tuh katanya di antara semua second dari Rider di era Rewa ya, mulai dari Falcon, Blades, kemudian ada berarti Falcon, Blades, Life Tycoon sama Magedo. Kamar Valen katanya pancing powernya paling lemah sendiri sih. Jadi ya mungkin bisa diwajarkan, cuma ya agak gimana gitu. Selemah-lemahnya juga kan masih ada powernya kan. Ini bahkan buat mukul si Grota yang masih dalam wujud penyamaran manusia aja bahkan gak ngefek sama sekali loh. Ini Grota sekuat apa sih? Aku sampai bingung loh, bener-bener kuat banget loh ini dia. Dan ya udah singkatnya si Kamar Valen bener-bener kebantai secara telak, bahkan sampai kayak gimana ya, kayak sama si Grota menganggap kalau si Valen kayak ngasih perlawanan apa-apa gitu. Ini sekuat itu dan memang anggota keluarga Stomas itu. Ini baru Grota ya benar-benar dibuatkan combatnya dia kayak gimana. Belum yang lain, kalau misalnya kalau si kembar Jeep sama Sita mungkin bisa dibilang ya sama juga, tapi mungkin sedikit di bawahnya. Sini aku nggak tahu gimana sih, makanya aku penasaran ini si Grota aja sekuat itu, gimana anggota Stomat Corporation yang lain gitu loh. Dan melipir lagi ke bagiannya si Sachika Amane. Jadi si Sachika kan baru aja disiram cat sama si Suetsugu kan. Di sini dia juga masih, dan juga dia kebetulan di saat yang bersamaan si Soma kan baru aja balik sama si Tamaki kan ke rumahnya si Tante Masako, di mana di sini juga bisa dibilang ya si Tamaki benar-benar keadaan shock kan, karena dia bisa dibilang dalam tanda kutip ditipu
sama si siapa duh aku lupa nama penyamarannya sih, yang Granito, wujud penyamarannya si Granito Din itu loh, lupa aku namanya siapa. Itu kan dia kan bisa dibilang kayak ditipu perihal dia mau diorbitkan sebagai seniman itu kan. Jadi ya, dan kondisi itu kan ya ada Sachika juga yang notabene juga berusaha menenangkan si Tamaki, meskipun ya di sana si Sachika juga dalam kondisi juga gak baik-baik aja kan, dia baru aja kena mental akibat dibentak sama disiram cat sama Sweat juga, ya otomatis dia juga lagi kondisinya juga gak baik-baik saja, tapi dia masih berusaha buat menyembunyikan itu semua, terus juga fokus buat biar nenangkan si Tamaki yang lagi shock banget. Bahkan di sini benar-benar sampai ya orang-orang sekitarnya si Sachika bahkan sampai benar-benar nyadar loh kalau si Sachika ini kayak masih kayaknya lagi ada apa-apa gitu, lagi ada satu yang bikin dia juga sama-sama sedih gitu. Cuma ya si Sachikanya berusaha kayak menutupi gitu loh, mulai dari ya dia ditanyai sama Tante Masako kok dia keperihal dia kok banyak kebanjur cat, jadi juga dia dia juga bisa dibilang kayak ngalihkan ke pembicaraan lain. Terus juga Soma di toko Abipari yang nggak salah juga nanyakan akan hal itu sama si Sachika, bilang dia cuma kayak nggak sengaja kepleset sampai cacing tumpah ke badan dia, jadi kayak masih ngeles gitu loh. Jadi kayak nggak mau melihat kan kalau itu lagi dalam kondisi tertekan gitu loh. Tapi tadi berani juga perihal konklusi ini kayak gimana, nanti aku bakal jelas belakang karena menurutku ini konklusinya bener-bener dapet banget sih feelnya. Jadi aku melipir lagi dikit ke bagian ya itu masih singkat aja perihal si Keizosuga notabene akhirnya juga ya bilang ke si Hanto ya perihal kalau memang para Granito itu punya kemampuan buat nyamar jadi manusia. Ya meskipun si Hanto ini juga awalnya kan bilang duluan ke si Keizosuga ke perihal ini, dan ternyata ya Keizosuganya udah tahu gitu. Dan ini ternyata juga ada satu, ini juga sekaligus mungkin menjawab teori yang sudah aku pikirkan bahkan sejak 3 episode awal Gabut tayang loh, yaitu perihal wujud penyamarannya si para Granito yang tetapi para Granito pekerja, mungkin semua Granito bisa dibilang kan mereka bisa punya kemampuan menyamar jadi manusia dengan memasang semacam limiter di perutnya mereka kan, yang bentuknya kayak flash di situ loh. Dan ternyata di sini diperlihatkan kalau ternyata banyak banget stok limiternya yang tersedia di dalam satu koper gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak punya, bisa dibilang satu Granito itu bisa aja mereka punya lebih dari satu wujud penyamaran manusia. Nah pertanyaannya, ini wujud manusia dapat dari mana gitu loh. Nah ini aku dulu dari bahasa singkat sebelumnya itu aku kepikiran soal ini, tapi aku masih lupa buat bilang. Yaitu aku punya teori, apa jangan-jangan wujud manusianya para Granito ini mereka dapatkan dari para manusia yang sudah mereka culik terus diubah jadi Dark Snake. Jadi kayak manusianya ini bisa dibilang ya udah benar-benar diolah dan diubah jadi Dark Snake. Jadi kan bisa dibilang kayak sisa-sisanya mereka itu tadi, sisa-sisa human press yang notabene udah mungkin sudah kosong itu didaur ulang lagi, terus diubah jadi ya misalnya kayak jadi wujud menjadi limiter buat para Granito ini menyamar jadi manusia. Mungkin gak sih kayak gitu? Nih jujur aja aku kepikiran soal ini udah dari berapa bahasa singkat yang lalu, cuma aku baru bisa nyamar sekali karena aku baru inget gitu loh. Jadi kayak dari video-video sebelumnya tuh aku masih lupa gitu mau bahas ini. Dan kebetulan di episode ini juga dibahas, ya sudah aku tuangkan aja sekalian di sini. Jadi pas timingnya. Jadi kayak ternyata apa yang aku pikirin ternyata juga sejalan sama teori di serial sendiri. Astaga, gak nyangka sih aku, bener-bener sejalannya ini anjir agak. Jadi ya ini juga jadi hal menarik sih karena bisa jadi menambah variasi keunikan dari para Granito yang ada di serial ini. Ya mungkin nanti bakal benar-benar diungkap semuanya ya seiring berjalan cerita kayak teori-teori yang lainnya lah ya. Jadi ya tunggu aja kayak gimana perjalanannya. Dan bicara soal Granito di sini juga akhirnya kan tindakannya Jeep sama Sita ini benar-benar akhirnya dikasih hukuman tegas sama kakaknya kan si Rango. Ya perihal apa namanya? Supply human price yang makin menurun, terus juga perihal mereka itu yang merahasiakan soal Akagabu. Ini benar-benar akhirnya Rango udah langsung ngasih tindakan tegas di mana di sini mereka berdua langsung dipecat saat itu juga, benar-benar langsung dipecat, udah mereka nggak bisa kerja lagi di sana.
Dan sebagai gantinya katanya posisinya mereka bakal digantikan oleh salah satu agennya si Rango. Dan di saat bersamaan juga Rango nyuruh buat si Neil Thomas itu buat memodifikasi para pekerja lainnya biar mereka itu punya kemampuan untuk menghadapi para Kamen Rider yang ada sekarang. Ya sebenarnya sih tanpa dikasih sebenarnya secara teknis ya, tanpa dikasih tahu sama si Rango pun juga si Neil sendiri sudah melakukan eksperimen duluan gitu perihal hal ini. Jadi ya ini cuma ya kayak jadi kayak gimana ya, pemberitahunya si Rango agak sedikit telat aja karena kan si Rango lagi si Nielf itu udah melakukan itu duluan sebelum dikasih perintah. Dan ya bisa dibilang salah satunya notabene dimodifikasi kan si ini si Granito Din, dia itu juga yang notabene ada Granito yang dimodifikasi sama si Nielf kan. Dan ini juga nanti bakal nyambung sama salah satu kemampuannya dia nih. Jadi aku bakal simpan itu lagi untuk ke belakangnya, dimana sih singkatnya sih perihal, aku langsung lanjut lagi ke perihal si Sakika ya, dimana ya setelahnya kan bisa dibilang singkatnya kesannya mereka berjalan seperti biasa, tapi ya di sisi juga sebenarnya Sakika masih berusaha menyembunyikan kesedihannya dia, cuma kayak tapi dia masih tetap berusaha kayak profesional dalam bekerja gitu, makanya bener-bener apa yang notabene dia rasakan itu bener-bener berusaha ditutup-tutupi banget gitu loh, sampai ada di satu titik di mana ini benar-benar momennya cukup menyentuh sih, dimana ada bagian dimana si di satu malam kan ada si Tante Masako kan datang ke tempatnya si Sakika kan buat kata sih kayak ngasih bekal ke dia gitu. Kenapa kayak si Tante Masako ini benar-benar kayak ngasih kayak datangi si Sakika karena ya beliau tuh tahu kalau keponakannya ini memang benar-benar lagi kayak lagi shock juga bisa dibilang. Dan akhirnya di sini Sakika cerita perihal dia tuh ya sebenarnya pas dia disiram sama si Suetsugu, dan ya sebenarnya juga hal ini juga si Tante Masako udah tahu karena ya si Tante Masakonya tanya langsung ke Suetsugu, dan juga Suetsugunya bilang kalau memang itu yang terjadi, semua hal ini dibilang ke Tante Masako kan, makanya dia datang ke tempat ponakannya buat tanya lebih lanjut kayak gimana kejadian sebenarnya. Dan jadi ya bisa dibilang ya Sakika bisa ya ngerti gitu kenapa kok dia sampai dapat melakukan kayak gitu. Cuma ya dia sendiri merasa kalau ya ini memang sudah, dia itu merasa kalau ya mau gimana lagi udah memang maksudnya kayak itu tindakannya memang dia merasa kayak ya wajar kalau dia dapat perlakuan kayak gitu, karena ya dia merasa kalau dia itu udah kayak asal ceplos kalau ngomong gitu loh. Jadi ya dia kayak merasa bersalah karena hal itu, karena ya ini katanya sih itu udah kayak semacam bawaannya dia dari dulu gitu. Notabene juga bikin orang-orang sekitarnya juga kayak malas sama dia gitu. Jadi kayak niatnya sih kayak mau ngasih kata-kata buat menghibur orang lain, tapi kayak jatuhnya kayak sompral gitu loh. Jadi gimana kayak akhirnya orang lain juga kayak notabene agak risih sama omongan dia, dan Sakika juga merasa kalau itu salah gitu. Cuma ya dia kayak shock aja sih dikatakan kayak gitu. Cuma ya setelah dikasih nasihat dan juga dukungan moral sama si Tante Masako dan juga si Soma, ini ya sudah masalah itu selesai gitu akhirnya. Dan menurutku cukup bagus sih ya, karena ya ini juga pelajaran cukup dapat sih feelnya. Karena apa ya, maksudnya Sakika sebenarnya baik sih, dia kan mau kayak ngasih semangat dan ngasih hiburan buat Suetsugu gitu. Cuma kan karena dia notabene omongannya kayak asal ceplos itu, dan notabene itu bikin dia itu di posisinya salah. Karena apa, dia ngomong gitu tanpa paham si Suetsugu ini kondisinya lagi gimana. Itu yang notabene kayak si A sama si B, si A ini pengen ngibur si B, tapi si A ini nggak tahu si B ini kondisinya kayak gimana, tapi dia tuh kayak asal ngomong gitu, karena hal itu membuat si B nya marah. Nah kayak gitu kondisinya si Sakika sama si Suetsugu, makanya dia kayak merasa nggak enak akhirnya sama si Suetsugu, dan kayak berusaha menghindari diri gitu kan. Tapi ya udah di sini akhirnya kan setelah dikasih semangat sama si Tante Masako dan juga Soma, udah di sini dia akhirnya si Sakika bisa ceria kembali. Dan besoknya di sini kan juga akhirnya mereka akhirnya si Soma kan sama si Sakika ketemu lagi sama si Hanto kan. Notabene kan juga memang lagi menyelidiki soal si Granito menyelidiki soal hilangnya satu seniman yang datang ke tempat ini, ke galeri seninya si Granito Din. Dan dari semua penyelidikan yang dilakukan sama si Hanto kan semuanya mengarah ke rumahnya Tante Masako kan, makanya mereka ketemu di situ. Dan ya bisa dibilang ini juga
kali pertama loh, 3 karakter utama Kamen Rider itu berada di satu scene yang sama dan di episode yang sama. Ini benar-benar kayaknya wah ini kayak asik gitu lihatnya. Apalagi juga pas bagian di mana mereka berdiskusi perihal apa namanya sih kan di sini kan bisa dibilang si apa namanya si Kamen Rider kan balik lagi ke rumah Tante Masako buat ya menipu mereka lagi kan. Dimana di sini juga akhirnya si Hanto sama si Soma bilang ke Sachika kalau ya orang yang datang ini adalah monster gitu. Dengan wujud penyamarannya baru lagi sesuai yang aku bilang tadi. Dan penyamarannya namanya apa? Namanya itu Sardina katanya. Namanya agak unik juga sih. Tapi katanya sih kalau dalam bahasa ini ada fact uniknya. Dari namanya itu ada artinya sih katanya. Nama Sardina sendiri kalau dalam bahasa Italia nama artinya sarden ya kalau salah ya. Ini cukup unik sih tapi ya nyambung kan karena memang kemampuannya si Kamen Rider ini kan juga dia bisa nembaki peluru yang berdua sarden kan, jadi ya nyambung sama namanya gitu. Tapi ya itu cuma cerita intermezzo aja kali ya. Jadi di sini ya singkatnya si Soma, Hanto sama Sachika itu kayak nyusun rencana buat ya bisa juga kayak membongkar identitasnya si Kamen Rider yang notabene lagi menyamar ini. Tapi biar gak secara diam-diam gitu loh. Dan akhirnya ketemu satu rencana yang menurutku cukup eksekusinya cukup lucu sih. Jadi pada bagian di masih Soma itu kayak nganterin minuman buat si Sardina ini kan. Ya ini gak ada minumannya apa, katanya sih teh ya, entah teh atau kopi. Tapi kayak si Soma itu pura-pura kesandung terus si minuman yang dia baru tumpah ke bajunya si Kamen Rider ini tadi. Terus pas coba dibuka dan juga baju dibuka biar si gabunya itu kelihatan gitu dan udah. Di akhirnya identitasnya dia ketahuan meskipun ya dengan pas dengan apa dia dibilang kayak reaksinya Soma bener-bener datar dan polos banget yang bener-bener jujur bikin aku agak ngakak deh kayak Pokemon itu sumpah lucu sih kayak anjir datar banget aja tapi lucu sih. Dan ya udah akhirnya di situ si Kamen Rider yang ada udah kebongkar identitasnya kabur karena dikejar sama si Hanto dan juga si Soma. Dan di sini sih ada satu momen lagi di mana juga momen konklusi akhir juga bagi mereka berbagi si Suetsugu yang ada banyak juga benar-benar lagi kondisi shock karena dia ditipu kan. Pas dia udah mau ngancurin semua lukisan dia, tiba-tiba langsung dia sama si Sachika langsung ditahan kan. Dan bilang kalau ini bukan salahnya dia, tapi salahnya si Granito yang udah nipu dia tadi. Jadi kayak dihibur gitu karena ya si Sachika kayak berusaha untuk menempatkan dia itu di posisi yang sama biar jadi bisa paham si Suetsugu itu kayak gimana yang kayak ngerasain kayak si Suetsugu itu ngerasain gimana ngerasain apa gitu loh. Nah, cukup bagus sih konklusi akhirnya si Sachika. Jadi kan dia berusaha menempatkan diri di posisi di mana dia itu bisa paham perasaan dari orang yang dari lawan bicaranya. Itu cukup bagus sih. Jadi biar dia bisa tahu gitu loh kerasa kayak gimana. Jadi dia bisa ngasih solusi dan juga ngasih nasihat dan juga ngasih hiburannya benar-benar pas gitu biar gak nyakiti orang tadi. Itu konklusinya cukup bagus sih menurutku pribadi. Dan singkatnya sih di sini terjadi pertarungan ya di sisi lain ya. Terjadi pertarungan antara Kamen Rider Valen dan juga Kamen Rider Din. Di mana di sini ya juga dibayangkan lagi sekuensnya Kamen Rider Valen yang lebih proper dan menurutku memang dilihat berapa kali pun keren sih emang si sekuensnya Kamen Rider Valen meskipun agak ribet ya dimana kan ya atas ini kan dimana si Valen baca didorong ke depan biar nutup itu terus juga dihantam ke tanah, tapi itu kan dilihat berapa kali pun keren sih. Dan juga menyusul juga si Soma datang ke sana juga sambil dia Henshin jadi gabu lagi dan bisa dibilang ini improvisasinya cukup lucu sih. Dimana kan ya atasnya kayak apa si Soma itu mau Henshin sequence-nya pasti ada kayak gumi yang keluar dari badannya terus kayak ngapop kemana-mana kan. Nah itu sama si Soma itu kayak dipegangi biar gak nyebar konal sampai kelihatan si Valen gitu. Itu cukup lucu sih. Jadi kayak gimana ya, tiap episode di mana si Soma berubah jadi gabu itu pasti ada aja kreasi dari Henshin sequence-nya dan itu memang cukup menarik sih. Kadang ada yang keren, ada yang lucu, tapi juga itu jadi hiburannya gitu loh. Dimana dan juga langsung pas si Somanya udah jadi gabu kan dia kayak agak nginceng dari bawah gini kan ke si Valen dan itu juga gimana ya, ngincengnya juga agak kocak sih pas bagian kayak narapin yang nginceng dari bawah terus juga tiba-tiba ngomong pakai gaya cool ke si Valen bisa seperti kayak gitu agak lucu sih.
Dan kalau dari segi pertarungannya sebenarnya ya, kalau dari segi pertarungannya kan juga sekaligus jadi debut team up pertama antara Gabu sama Valen kan. Team up pertama antara main rider sama second rider. Dan di sini ya sebenarnya mereka itu unggul loh dari segi pertarungannya, mereka unggul kan dari si Granito Din ini. Dan udah sempat di finishing, lah kok si Granito Dinnya bangkit lagi karena dia bilang kalau dia itu nggak bisa mati karena dia abadi. Jadi ya di finishing sama si Valen gagal, di finishing sama Gabunya bahkan berubah jadi Cocodon Form gagal juga. Jadi kayak mereka udah makin, wah ini udah makin kayak ini gimana ngalahinnya gitu. Udah di saat-saat yang lebih buntu itu tiba-tiba si Sachika dateng, langsung dia tuh tampil kondisi dia bawa ember yang isinya cat, langsung disiram ke si Granito Dinnya tanpa basa-basi, langsung disiram bahkan sampai di hardik juga di situ. Dan ini juga bukan tindakan yang konyol ya, karena tindakannya si Sachika ini justru ngasihin buat si Gabu itu biar dia nemu kelemahannya titik rahasia dari kemampuan abadinya si Granito Din. Dan bener loh, pas setelah itu kan juga akhirnya kan setelah disiram cat itu si Commander Valen finishing si Granito Din lagi kan, tapi masih bangkit lagi. Nah pas si bagian itu si Soma itu nyadar karena kalanya amannya, dia baru nyadar loh, ini si Granito Din ini kok bekas siraman cat kok nggak ada gitu. Nah, akhirnya dia nyadar, akhirnya dia sembari si Valen itu bertarung sama Granito Din, dia kayak nyari sesuatu kasih Gabu itu. Dan ternyata bener di satu sudut bagian di gudang tempat mereka bertarung itu ternyata ada si Granito Din yang asli, di mana dia itu sedang membuat semacam bunsin, mungkin kayak bunsin atau mungkin tiruannya dia buat pengalihan. Dan langsung ditembak sama si Gabu, dan udah ketahuan di sini ternyata kemampuannya si Granito Din ini bukan kemampuan yang bikin dia bisa abadi dan gak bisa dibunuh. Enggak, bukan itu. Kemampuannya ternyata cukup sederhana, yaitu dia bisa bikin bunsin dari dirinya sendiri buat kayak semacam buat pengalihan gitu. Jadi kayak tepat sebelum dia kena finishing itu dia kayak menciptakan bunsin biar finishingnya para Kamada ini kenanya ke bunsinnya dia, dan dia itu sembunyi gitu. Jadi ini cukup unik sih, dan hal ini bisa ketahuan karena si Granito Dinnya asli itu ada bekas siraman cat yang disiramkan sama si Sachika sebelumnya. Ini cukup unik sih, dan akhirnya di sini udah jadi kayak karena stakenya udah ketahuan ya kan, dia terjadi lanjutan pertarungan yang benar-benar lebih intens lagi kan. Dan di sini menurutku dari segi koreografinya wah jangan ditanya sih, dari segi koreografinya benar-benar mantap jiwa sih menurutku. Jadi kayak bagian dimana duet dari duo coklat, yaitu si Gabu Cocodon Form dan juga Valen Cocodon Form, dimana si Gabu itu pakai dua Cocodon Dangan ya, yang warna coklat sama warna coklat vanilla. Dan juga si Valen juga pakai dua gun, pakai Valen Buster sama Cocodon Dangan versi coklat vanilla. Dan itu bener-bener keren sih pas bagian mereka itu kayak muter sambil nembaki peluru sarden yang ditembakkan sama si Granito Din ini. Itu bener-bener epic sih, apalagi pas bagian angle kameranya main tuh, wah itu bener-bener gila sih. Aku bener di bagian itu bener-bener aku bener mangap loh, doa sampai keren pisan anjir. Bener-bener keren loh jujur di bagian itu. Apalagi ada satu momen dimana kayak mereka itu kayak gimana ya, aku bingung sih nyebutnya kayak gimana. Ini pas bagian dimana si Valen itu kan kejatuh kan, terus ditopang sama si Gabu, ditopang sama punggung si Gabu, terus mereka kayak muter, mereka kondisi itu kayak muter secara akrobatik sambil punggungnya mereka saling memunggungi satu sama lain tuh. Itu menurutku keren sih, jadi kan mereka bener-bener ngerol gitu. Itu sumpah edan pisan anjir, ini bener-bener gila sih. Jadi memang dari segi actionnya ini bener-bener aku berani bilang ya, ini action dari Kamada Gabu menurutku paling terbaik sih untuk sejauh ini. Bener-bener gila sih. Jadi kayak duonya itu bener-bener kerasa gitu antara duo main rider sama second rider di sini. Dan singkatnya udah di sini ada si Granito Din udah bener-bener terpojok di sini, langsung di finishing sama duo rider coklat ini, dan udah kalah telak di sini. Dan pas setelah pertarungan sih ada momen yang cukup lucu ya, dimana bagian Sachika itu ngajak selfie si Gabu sama Valen, dan si Gabu sama Valen juga kayak agak-agak canggung gitu nih buat diajak foto gitu. Dan langsung ya karena mereka itu takutnya identitasnya ketahuan ya, akhirnya mereka berdua diam-diam tuh kayak
dia mundur terus kabur gitu ninggalin si Sachika. Itu lucu sih menurutku pribadi. Dan ya udah, jadi benar-benar akhirnya di episode ini semuanya berakhir happy ending, di mana Sugo juga berterima kasih pada si Sachika karena sudah dibela, bahkan sampai ngasih hadiah berupa salah satu lukisan dia ke Sachika. Terus juga ya ada jadi benar-benar udah kayak happy ending di mana diakhiri dengan si 3 karakter utama ini, si Soma, Hanto sama Sachika yang berjalan sambil ngobrol-ngobrol santai di tengah-tengah suasana senja yang benar-benar hangat banget. Itu yang adegannya kalau nggak salah itu ada di trailernya kemarin sih. Itu bener wah, ini kayaknya kayak tenang banget, kayak happy ending banget. Ya udah, semua masalahnya selesai di sini. Dan bener-bener kayak apalagi juga ini yang menurutku aku yang bener-bener notice, dan ini juga menurutku cukup keren sih, karena pas bagian mereka bertiga jalan itu diiringi sama BGM yang kalau nggak salah ini versi akustik dari lagu Godbus ya. Itu pas aku dengerin, wah ini lagunya kok keren banget ya, jadi kayak agak melo tapi juga menenangkan hati gitu. Dari segi BGM-nya itu juga menurutku jadi poin plus di sini sih, jujur aja. Jadi udah semuanya happy ending, dan aku lanjut ke preview ya, dimana di preview ini ada 3 hal doang sih yang ini jadi fokusku. Jadi pertama ada ya kayak semacam ada event Halloween ya kalau salah, yang di episode berikutnya ada event Halloween yang notabene memang lagi kayak lagi dirayakan sama para karakter utama. Lalu kedua juga Sita sama Jeep itu berhasil lagi mungkin beraksi buat ya memurnikan diri kalau mereka itu masih bisa berguna buat perusahaan Stonematch Corporation ya, mungkin ya, makanya mereka notabene udah dipecat kan, jadi kayak mungkin mereka beraksi sendiri kali ini, nggak di bawah naungan perusahaannya lagi. Jadi mereka benar-benar action sendiri, nggak disuruh siapa-siapa buat ya mungkin pembuktian diri lah ya. Dan satu lagi, ini yang juga notabene jadi penutup dari semua kemunculan variasi formnya gabung untuk sejauh ini, yaitu debut dari kamera tergabung Gurukian Form, yang formnya benar-benar yang formnya kayak bulky dan kayak robot itu keren sih memang kalau dia. Jadi ya form itu bakal debut besok, bahkan ada bagian di mana itu ada bagian di mana si kamera tergabung Gurukian Form itu sempat megang senjata yang kayak itu Vulcan Gatling ya, yang Gatling kayaknya terbentuk dari bentuk motornya Vulcan Buggy. Nah itu muncul juga di sini ternyata, jadi kayak ya bisa dibilang kayak mungkin ya itu jadi form kamera tergabung Gurukian Form Vulcan Asis, mungkin itu sih. Jadi benar-benar semuanya bakal ditontonkan di sini. Jadi ya menarik sih, pada nunggu kemampuannya kamera tergabung Gurukian Form kayak gimana. Makanya ini formnya benar-benar bulky banget kayak robot kan. Jadi ya mungkin itu aja sih ya yang aku baca. Aku jujur bingung sih mau ngomong apa lagi, karena ya sebenarnya dari episode-nya juga agak jauh beda sama sebelumnya, tetap intens kan, tapi ya banyak gila, episode ini benar-benar dipenuhi dengan action yang benar-benar seru, dan juga banyak pesan moral yang bisa diambil dari developer masing-masing karakter yang ada itu, terutama dari Sachika sih. Ini benar-benar menarik karena ya pesan moral dari developer karakter dia benar-benar banyak banget loh. Jadi menurutku menarik sih gini. Jadi ya tunggu aja minggu depan ya perihal debut dari kamera tergabung Gurukian Form. Jadi oke lah. Aku bingung mau ngomong apa lagi soalnya. Jadi oke, sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Subscribe di channelku kalau kalian suka dan membangun channel ini. Dan seperti biasa, kalau ada yang mau ditambahkan dan atau mungkin mau dikoreksi, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau mau ngasih dukungan tambah, bisa juga klik link share di bawah ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pasani 412.